Ya, Saudara, baru saja kita juga menyaksikan pelantikan sejumlah menteri terkait dengan reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih. Saya masih bergabung dengan Mas Agung Mas Agung, kalau dilihat strategisnya pertimbangannya apa nama-nama ini yang dipilih oleh Presiden Prabowo? Iya, ada dimensi teknokratis, politis, dan dimensi yuridis, Mbak Cynthia, ketika Presiden ingin mereshuffle seorang menteri dari waktu ke waktu. Nah, kalau dilihat nama-nama ini sebenarnya nama-nama yang ada yang lama, tapi juga ada yang baru. Yang baru itu Hmm, tadi Pak Purbaya, misalkan ya, kepala LPS gitu. Jadi agak mengagetkan karena di bawah Menkyu Ibu Sri itu kan ada Wamenkyu banyak gitu. Ya, betul. kenapa yang dipilih Pak Purbaya yang LPS macam itu satu. Yang kedua, saya melihat juga ini ada perimbangan kutub-kutub politik, Mbak Cynthia. Kita tahu Pak Budi Ari dekat dengan Poros Solo, kemudian digantikan oleh Pak Ferry yang otomatis Poros Hambalang semacam itu. Kemudian Pak BG lebih dekat ke Poros Teguh Umar, kemudian sementara ad interimnya Pak Syafri Samsudin yang lagi Hmm. Poros Hambalang semacam itu. Jadi untuk sementara ini memang konsentrasinya ketika reshuffle sekarang dilakukan, Poros Hambalang menguat dan Poros Solo dan Tukumar menyesuaikan itu. Saya lagi bertanya-tanya, kira-kira siapa pengganti definitif Pak BG misalkan? Hmm, Seperti itu karena kita tahu posisi Menko Polkam ini kan sangat strategis, Mbak. betul. Apalagi ketika kemarin ada kejadian yang cukup luar biasa, demonstrasi besar yang akhirnya berakhir ricuh dan menimbulkan korban jiwa. Otomatis saya lihat Presiden Prabowo tidak mau kecolongan lagi agar ya keamanan stabilitasnya itu bisa terjaga. Nah, yang Artinya berikutnya lagi. menurut Anda nama-nama Ya. ini berkaitan menjadi bagian dari dampak ataupun implikasi demo besar-besaran yang terjadi pekan lalu? Salah satunya Mbak Cynthia, tapi salah duanya ya soal kinerja ya teknokratik dan salah tiganya ya soal yuridis bisa juga. Hmm. Karena ada beberapa menteri yang juga kemarin ada problem etik karena dia nongkrong sama salah satu ex Ya, pembalap liar semacam itu. Kemudian ada juga menteri yang masih problematik dengan kasus hukum judi online katakan gitu. Kemudian ada juga satu menteri yang memang tersangkut kasus juga di masa lalu hmm. BTS misalkan semacam itu. Jadi saya lihat Pak Prabowo memitigasi dari awal agar menteri-menteri yang tersangkut kasus fokus menyelesaikan kasus itu sehingga kinerjanya tidak terganggu. Dan ini presiden baik belajar dari kasus Pak Noel sebelumnya yang kemudian ditangkap oleh KPK seperti itu. Jadi Ya. ini satu langkah lebih maju, lebih progresif agar kinerja Kabinet Merah Putih fokus, tidak tersangkut, tidak terbelah konsentrasinya dengan kasus-kasus di luar kinerjanya seperti itu, Mbak Mhm. Cynthia. Mas Har, kalau dilihat tadi kan Mensesnek juga menyebutkan bahwa ada sejumlah nama yang memang sedang keluar kota sehingga tidak bisa dilantik. Menpora namanya. Menurut Anda, ini terjadi begitu mendadak atau seperti apa? Ya, ini karena terbiasa main dadakan ya. Jadi presiden ini karena merasa berdasarkan instingnya saya perlu mengganti. Ya udah, saat itu dilakukan pergantian tanpa persiapan sehingga seseorang yang kebetulan ditunjuk tapi tidak berada di Jakarta ya konsekuensinya tidak hadir meskipun tadi disebutkan di dalam keterangan pers oleh Pak Menseknek. Kan ini menunjukkan disebut tidak sinkron banget gitu ya di antara pemerintah itu ya. Sudah jelas diumumkan tapi ternyata tidak jadi. Lalu diberi keterangan pers kembali bahwa kebetulan pejabatnya tengah berada di luar kota. Ya ini kan menunjukkan ya. Tapi menurut Anda jika memang ini mendadak tanpa persiapan, nama-nama ini cukup dipercaya untuk memimpin kementerian? Ya kalau ada 3 hal yang selama ini menjadi ganjalan di kabinet Merah Putih selain gemuk begitu ya. Jadi tidak ada boleh dibilang komunikasi di antara mereka. Lalu tata kelola. Bicara soal tata kelola kita masih akan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo resmi melantik 5 menteri baru yang di-reshuffle dan juga melantik 1 menteri untuk Kementerian Haji dan Umroh. Kita masih membahasnya bersama Mas Agung Baskoro. Mas Agung, kalau Anda tadi menyebut bahwa ada kutub-kutub politik dalam pemilihan nama-nama di kementerian yang baru ini, apa yang bisa dibaca dalam hal ini?
kekuasaan ya Mbak ya, balancing of power presiden di semua kutub-kutub tadi, untuk kutub Solo, kemudian Hambalang, terus juga Teguh Umar, Cikeas, sementara ini tidak ada gangguan sama sekali atas reshuffle. Tapi yang juga menarik ini ada tambahan jatah untuk Golkar. Apalagi ketika nanti Mas Dito Aryo Tejo digantikan oleh Mbak Putri Komarudin misalnya kalau jadi ya. Seperti itu artinya jatah Golkar bertambah lagi ketika Pak Abdul Qadir Karding digantikan oleh Pak Mukhtarudin semacam itu. Jadi saya melihat Gerindranya menguat, Golkarnya juga, tapi di saat yang sama ada perimbangan kutub-kutub politik antara Teguh Umar dengan Solo seperti itu. Dan ini akan kita lihat apakah nanti pengganti Pak BG secara definitif tetap Pak Syafri Samsudin merangkap semacam itu atau memang ada nama dari PDIP yang digantikan Pak BG seperti itu. Itu akan menarik karena ini kan istilahnya Menko Polkam ini jantungnya pemerintahan ya, menentukan stabilitas, keamanan, kemudian koordinasi konsolidasi semua sektor yang terkait dengan itu agar tetap baik, maksimal dan tidak ada lagi ekses semacam kerusuhan besar yang akhirnya menimbulkan korban jiwa itu. Oke, Mas Agung, kalau kita tahu memang Ya. nama Budi Gunawan Menko Polkam sebelumnya adalah termasuk orang yang cukup dekat dengan Teguh Umar. Apakah nama-nama yang diganti ini akan berimplikasi kepada politik, kepada koalisi? Ya, pasti akan ada penyesuaian adaptasi baru karena memang Pak BG ini kan seringkali menjadi jembatan komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Nah, saya menunggu siapa nama yang kira-kira akan menggantikan Pak BG dari misalkan kalau memang arahannya dari terafiliasi dengan PDIP atau kalaupun memang tidak, itu kita akan tunggu apakah nama itu memang bisa menjadi jembatan komunikasi bukan hanya kepada Ibu Megawati tapi ke semua poros Mbak Cynthia karena biar bagaimanapun ya Pak Prabowo butuh ya jembatan komunikasi itu agar komunikasi politik beliau lancar dengan semua poros yang ada seperti itu sekaligus memastikan secara teknokratis kerja Menko Polkam ini memang cukup profesional, tidak ada ekses semacam sebelumnya ketika terjadi kerusuhan besar itu. Dalam artian misalkan kalau demo dibatasi jam 6, Menko Polkam harus memastikan bahwa ada legislatif atau eksekutif yang menemui pihak demonstran untuk merespon aspirasi itu. Jangan sampai jam 6 mau dibubarkan tapi demonstran nggak ditanggapi, nggak disambut. Nah, ini jadi masalah seperti itu. Jadi berkaitan juga dengan efektivitas dan evaluasi para menteri. Terima kasih Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategik sudah berbagi perspektif di Breaking News Kompas TV. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Sesaat lagi informasi lainnya masih akan kami sajikan dalam program Kompas Petang. Tetap di Kompas TV.